Perkenalkan, saya Lia Nurul Bitarigan, saya dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan membahas tentang persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi menggambarkan transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Adapun yang harus kita ingat dalam persamaan akuntansi yaitu ketika menganalisis transaksi, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan mempengaruhi sedikitnya dua akun. Penggolongan akun dalam akuntansi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama harta atau aset, yang kedua utang atau kewajiban, dan yang ketiga modal atau ekuitas. Harta atau aset adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang. Adapun contohnya yaitu termasuk kas, tanah, bangunan, perlengkapan, peralatan, piutang usaha, wesel tagih, dan lain-lain, karena masih banyak lagi. Harta atau aset terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama harta lancar, yaitu harta yang habis pakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu uang. Dan yang kedua yaitu harta tetap, yaitu harta yang tidak habis pakai atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah bangunan atau gedung. Dan yang ketiga yaitu harta tak berwujud, yaitu harta atau aset non-moneter tanpa wujud fisik. Contohnya adalah nama baik perusahaan dan hak cipta. Yang kedua kita masuk ke dalam utang atau kewajiban. Utang atau kewajiban merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat transaksi yang terjadi di masa lampau yang masih harus dibayar ataupun dilunasi. Yang termasuk dalam utang atau kewajiban yaitu utang usaha, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, utang bank, utang hipotek, utang obligasi, dan masih banyak lagi. Adapun kewajiban atau utang tergolong menjadi dua, yaitu utang atau kewajiban jangka pendek atau lancar, yaitu utang atau masa pelunasan utang tersebut kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu jangka panjang, yaitu masa pelunasan dari utang tersebut lebih dari 1 tahun. Baru masuk ke akun ketiga yaitu modal atau ekuitas. Modal atau ekuitas terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama modal pribadi dan yang kedua yaitu modal perusahaan. Adapun hal-hal yang mempengaruhi modal atau ekuitas yaitu pendapatan itu bersifat menambah, yaitu bersifat menambah modal, beban itu bersifat mengurangi modal. Beban ini merupakan pengorbanan, contohnya yaitu gaji karyawan. Prive juga bersifat mengurangi. Prive yaitu pengambilan terhadap uang kas untuk kepentingan pribadi. Adapun rumus yang kita gunakan dalam persamaan akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah dengan modal, atau aset itu sama dengan harta sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, saya juga akan menjelaskan sedikit dari latihan kita nomor 15, halaman 59 sampai 60. Di sini saya sudah membuat tabel, yaitu tabel yang sudah dicantumkan pada soal kita. Namun pada tabelnya kita harus menambahkan yaitu keterangan. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat persamaan akuntansi yaitu membuat judulnya. Dalam soal dikatakan pada tanggal 1 Desember 2017, Haji Sutarman memulai sebuah usaha salon dengan nama Salon Humanis. Berikut adalah transaksi yang dilakukan Salon Humanis. Jadi judul dari persamaan akuntansi kali ini yaitu Salon Humanis, persamaan akuntansi periode Desember 2017. Kita lihat soalnya. 1 Desember, Haji Sutarman menyisihkan uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 300 juta. Nah, yang pertama kita ketahui, kita buat di sini Desember tanggal 1. Haji Sutarman menyisihkan uang pribadinya, berarti kasnya bertambah yaitu sebesar 300 juta. Nah, kasnya tadi juga dikatakan akan mempengaruhi sedikitnya dua akun. Di sini dia juga mempengaruhi yaitu modal.
Haji Sutarman menambahkan modal 300 juta. Keterangannya yaitu modal Haji Sutarman. Nah, kita lanjut. Yang kedua yang diketahui yaitu biaya sewa ruangan untuk salon sebesar 50 juta untuk 1 bulan. Nah, jika membayar salon maka kasnya akan kita buat tanggalnya itu tanggal 2. Jika membayar sewa berarti kas berkurang sebesar 50 juta. Dalam akuntansi kita tidak menggunakan tanda minus melainkan dalam kurung yang berarti kurang 50 juta. Jika kas berkurang maka modal juga berkurang sebesar 50 juta. Nah, jika dalam persamaan akuntansi suatu kegiatan atau transaksi mempengaruhi modal, maka kita harus membuat keterangan yaitu dari transaksi 2 Desember sewa gedung. Nah, setelah tanggal 2 Desember ini harus kita kurangkan terlebih dahulu. Kita kurangkan terlebih dahulu. 300 juta kurang 50 berarti 250 juta. Di sini juga 250 juta. Jadi ini adalah aktiva. Aktiva yaitu aset dan kewajiban dan modal itu yaitu pasiva. Jadi aktiva mencakup kas, piutang, perlengkapan peralatan dan penyusutan peralatan termasuk dalam aktiva. Dan pasiva yaitu kewajiban dan modal. Di persamaan akuntansi aktiva harus sama dengan pasiva. Berarti jumlahnya 250 sama dengan 250. Berarti itu sudah benar. Nah, setelah melakukan transaksi, setiap melakukan transaksi kita harus membuat jumlahnya terlebih dahulu di bawahnya. Lalu kita lanjut tanggal 3 Desember. Berarti tanggal 3 dibeli secara tunai, berarti kas akan berkurang. Di sini yaitu peralatan salon sebesar 75 juta, peralatan 75 juta, dan perlengkapan salon 25 juta. Jika dibeli perlengkapan dan peralatan pada salon tersebut 25 juta dan 75 juta dan dikatakan di sini bahwa dibayar tunai berarti kas akan berkurang, berarti kita jumlahkan saja 25 tambah 75 100 berarti kas akan berkurang sebesar 100 juta. Lalu kita jumlahkan lagi. Di sini 250 ini dalam kurung berarti kurang, jadi 150 juta. Ini turunkan 25 juta, 75 juta, dan modal tidak diganggu berarti masih tetap 250 juta. Dan jika kita tambahkan aktiva lalu kita bandingkan dengan pasiva maka perbandingannya sama, yaitu 150 juta tambah 25 juta tambah 75 juta itu sama dengan 250 juta. Nah, setelah dicantumkan jumlahnya baru kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 5 Desember diterima berkas pendapatan jasa salon sebesar 80 juta. Berarti diterima berarti kas dan modal akan bertambah yaitu sebesar 80 juta. Berarti modal juga bertambah 80 juta. Nah, setelah ini kita jumlahkan lagi.
yaitu 230 juta. Ini tidak ada perubahan, berarti turun 25 juta, 75 juta, 250 tambah 80 yaitu 330 juta. Di sini modal juga ada transaksi, berarti harus kita buat keterangan. 80 tadi yaitu diterima pendapatan jasa, berarti pendapatan jasa. Jika tidak ada transaksi seperti ini, bisa kita buat tanda seperti ini, yang artinya tidak adanya transaksi. Nah, setelah dijumlah, baru kita masuk ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 6 Desember. Difakturkan untuk ditagih pekerjaan salon yang telah selesai dikerjakan pada grup 5 pendekar, yaitu sebesar 100 juta. Difakturkan berarti itu termasuk ke dalam piutang, yaitu 100 juta. Jika ada piutang, maka modal akan bertambah, yaitu 100 juta. Baru kita buat keterangan 100 juta tadi, yaitu pendapatan. Nah, di sini kita buat lagi jumlahnya. Ini tidak ada transaksi, berarti masih tetap 230 juta. Di sini ada 100 juta. Di sini tidak ada transaksi, berarti masih tetap 25 juta. Tidak ada transaksi, 75 juta. Kosong, tidak ada transaksi, tidak ada transaksi. Dan di sini 330 juta tambah 100 juta, yaitu 430 juta. Nah, setelah ini kita lanjut ke transaksi yang ketujuh, yang tanggal 7. Di sini dikatakan bahwa dibayar gaji karyawan atau pegawai minggu pertama yaitu sebesar 37.500.000. Ya, berarti kalau membayar gaji karyawan, maka akan berkurang kas dan modal. Maka kita kurangkan dalam kurung 37.500.000. Dan modal juga kita kurangkan 37.500.000. Baru karena ada kaitannya dengan modal, maka kita buat keterangan yaitu beban gaji karyawan. Gaji karyawan. Nah, kita buat lagi jumlahnya di bawah. Maka 230 kurang 37 yaitu 192.500.000. Tidak ada perubahan, masih tetap 100 juta. Tidak ada perubahan, berarti 25 juta. Tidak ada perubahan, 75 juta. Tidak ada perubahan, masih kosong. 430 kurang 37.500 yaitu 392.500. Nah, seperti ini jumlahnya. Baru setelah ini kawan-kawan bisa lanjutkan sampai tanggal 31. Di tanggal 8 dibeli dengan kredit pada toko serba usaha perlengkapan salon sebesar 400 juta. Baru berarti di sini yaitu perlengkapan akan bertambah 40 dan di sini kredit berarti kewajiban akan ada 40 juta.
juta ya. Baru tanggal 10 diterima perkas piutang jasa salon. Berarti di sini di piutang nanti boleh teman-teman kurangkan 85 juta dan di kas ditambahkan 85 juta. Baru di tanggal 11 dibayar utang per kas toko serba usaha. Berarti di sini nanti kas akan berkurang karena membayar utang. Berarti di kas dikurangkan 37 juta dan di kewajiban yang tadinya ada 40 juta dikurangkan dengan 30 juta. Baru di tanggal 12 difakturkan untuk ditagih pendapatan jasa salon pada grup musik 5 pendekar 125.000. Itu salah ya kawan-kawan. Jadi di situ harusnya yaitu 125 juta. Nanti di situ kawan-kawan tambahkan di piutang. Tadinya ada 100 baru dikurangkan tadi 85 tinggal 15 baru ditambahkan lagi dengan 125. Di situ jika diterima 125 di piutang, maka di modal juga akan bertambah 125 juta. Tanggal 14 dibayarkan lagi gaji karyawan sebesar 37.500.000. Nah, nanti cara kerjanya sama seperti tanggal 7, yaitu kas dan modal dikurangkan dengan gaji karyawan yaitu 37.500.000. Pada tanggal 15 dibayar per kas biaya listrik, telepon dan air yaitu sebesar 22.500.000. Nanti di sini dikurangkan yaitu kas dan modal. Karena membayar yaitu listrik, telepon dan air, nanti di kas dikurangkan 22.500.000 dan di modal juga dikurangkan 22.500.000. Nanti keterangannya yaitu beban listrik, telepon dan air. Nah, selanjutnya pada tanggal 18 Haji Sutarman mengambil uang untuk kepentingan pribadinya. Mengambil uang berarti prive. Berarti di sini nanti kas dikurangkan dengan prive yaitu sebesar 32.500.000 dan di modal juga dikurangkan dengan 32.500.000 dan keterangannya yaitu prive. Nah, pada setiap transaksi itu harus dibuat yaitu jumlahnya, baik pengurangan ataupun penjumlahan. Nah, pada tanggal 31 persediaan perlengkapan 25 juta. Berarti di perlengkapan ini nanti hasil akhirnya dari penjumlahannya yaitu ini harus 25 juta. Di perlengkapan tadi awalnya ada 25 juta dan ditambah tadi pada tanggal 8 yaitu sebesar 40 juta. Berarti jumlahnya ada 65 juta. Dikurang berapa maka hasilnya 25 juta. Berarti di tanggal 31 perlengkapan harus kita kurang 40 juta. 40 juta. Lanjut, atas peralatan salon dihapuskan 10 juta. Berarti penyusutan peralatan ini sebesar 10 juta. Berarti 40 juta, 10 juta, maka modal akan berkurang sebesar 50 juta. Inilah yang terjadi pada tanggal 31. Maka teman-teman nanti bisa membuatkan jumlahnya di bawah. Nah, nanti setelah kawan-kawan kerjakan semua dan membuat hasilnya di bawah, dan setiap transaksi itu harus dibuat hasilnya, hasil transaksi tersebut baru dilanjutkan dengan transaksi berikutnya pada setiap tanggalnya. Nanti di paling bawah itu kas ditambah dengan piutang, ditambah dengan perlengkapan, ditambah peralatan, dikurangi dengan penyusutan peralatan, harus sama dengan kewajiban ditambah modal. Maka nanti kawan-kawan selesaikan dulu. Di paling bawah tabel nanti harus teman-teman buat yaitu harta H sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Harta di sini sama dengan aset atau harta. Berarti aset yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan kurang penyusutan. Berarti di sini
yaitu kas kurang piutang tambah perlengkapan tambah peralatan dikurangi dengan angka penyusutan peralatan harus sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas atau modal. Kewajiban tambah ekuitas. Ekuitas itu sama dengan modal. Berarti dari jawaban teman-teman, aset atau harta harus sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Maka jika ini sudah sama, maka jawaban teman-teman sudah benar. Namun jika masih belum sama, berarti kemungkinan ada kesalahan di peletakan akun ataupun penjumlahan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf.